Muhammad Jamaluddin mana hadir? Tidak. Baik. Mufid Bahaudin hadir? Ini semua. Nah, kan gitu kan. KDMTK. Nah, kita akan ambil semua. Ini bisa Rafa Usta. Nah, kita buat query. Query ini hadir untuk menampilkan hadir, dan Pak. inilah nanti yang akan jadi ya bisa ditampilkan Mas semua. Nah, kita itu, akan Pak, ambil tadi semua. saya Ini bisa masih semua. ketinggalan, Pak. Soalnya tadi pas Share saya screen-nya nge-save enggak. katanya Oh ada iya, info share screen-nya belum filenya ya. korup lah Oke. atau apa, Pak. Bisa ditampilkan share screen-nya? Oh ya, ntar, Pak. Ini, Pak. Sudah, Pak? Nah, itu sudah. Terus Tadi anunya mana? kalau ditekan gini, tadi kalau ditekan Query-nya. tadi Oke, masih saya benerin ulang. ini, Pak. Di menu Soalnya tadi create, filenya pas saya save menu kan create itu tadi ada korup, terus desain benerin query. dulu. Terus kalau tekan isi tadi ID-nya langsung 6, nggak mulai dari 1, Pak. Gimana ya, Pak, kalau gitu, Pak? Gak apa-apa, ID-nya kan auto number, nggak usah diisi kan? Iya, Pak. ID KRS-nya kan auto number tadi, bener nggak? Query wizard ini table, queries, Loh, tapi form, kok gini, kita Pak? pakai desain query. Nah, kita Yang akan ambil kosong semua. Ini malah bisa langsung nggak diisi apa? tuh. NIM-nya bisa diisi nggak itu? Coba diisi. pakai N01 coba. Nah, Bisa, kan Pak. gitu. Nah, kita akan ambil semua. Oh iya. Coba. Boleh saya Nah, bisa benerin kan? dulu, Pak? Ya, dibenahi dulu. Oh iya, Pak. Izin tutup servernya, Pak. Ya, oke. Raffi Akvarian Share bisa? screen-nya enggak. Oh iya, share screen-nya belum ya. Hadir? Tidak. Oke. Rifki Tio hadir? Hadir, Pak. Oke, saya ulang. Ya, bisa ditampilkan Mas Rifki? Create. Bisa, Pak. Menu create itu ada desain query. Query wizard ini table, queries, form, my. Kita pakai desain query. Nah, kita akan ambil semua. Ini bisa selesai nih. Pakai ini bisa. Di run pakai berhasil nggak, Mas? Ditutup, kita pakai di sini bisa. Berhasil, ini click Pak. and drag aja. Wah, saya berhasil. Pokoknya ditaruh ke sini. Karena kemarin yang di kelas apa itu gagal itu kan. Di kelas ini apa ya saya? Kok gagal padahal di kelas lain bisa. Oke, cukup Mas Rifki. Oke. Arga Batara Dipoyono hadir. Karena terhubung relasi Oke, maka Pak. dia nyambung kayak gini. Ya, nah, tadi Bisa kan ditampilkan Mas. direlasikan, kan? Bisa, Pak. Nah, itu. Kok Rifki anunya? Nah, nyambung. Nah, sekarang yang mau kita tampilkan, sentralnya kan KRS. NIM ini namanya siapa? Tampil, bisa Kan tampil, gitu. Mas. KDMTK ini Bisa, Pak. nama mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa. Nah, NIM ini kita klik and drag bawa ke sini, taruh, lepas. Diklik double Sudah juga terlihat bisa. ya, Pak? NIM ini namanya siapa? Klik dulu runnya. Nah, itu udah. Nah, masuk langsung kan? Oh iya, sip. Oke. KDMTK, klik-klik. Langsung masuk. Nama mata kuliahnya apa? Klik-klik langsung. Miftahullah Surya Nugraha hadir. Masuk. Langsung. Nilainya berapa? Klik, and drag bawa ke sini bisa. Nah, seperti itu. Tapi ini ada kayaknya sedikit Nah, kalau masalah, Pak, di sudah NIM-nya nggak mau muncul. dijalankan, ada run di query. sini, Ya, ada view. Nggak apa-apa ditampilkan. Coba masalahnya di mana? Sudah muncul, Pak. Coba view, Mas. Desain view-nya kayak gimana? Di sini saya udah masukin NIM-nya ke dalam field. NIM. Nah, caranya gini, Mas. NIM biar urut ya, biar urut. ID-nya itu diklik di atas kayak Excel itu, terus dihapus, Mas. ID itu. Nah, itu klik atas. Enggak di situ, atas itu loh. Di blok di atas. Nah, klik. Enggak. Enggak di situ, Mas. Di yang bawah itu yang mau ditampilin. Yang di sini, Pak. Ya. Kemudian? Ini, tak ajari. Stop sharing ya, Pak. Caranya kayak gini. Kalau udah terlanjur kayak Mas ini tadi, udah terlanjur gini ya. Padahal nggak kepake gitu ya, alamat gitu. Cara ngapusnya gimana? Ini loh, taruh di atas ini, klik kanan, cut. Klik kanan, cut. Nah, gitu loh. Terus kalau mau digeser-geser, klik. Nah, ini bisa digeser nih. Wah, ini salah. Harusnya urutannya setelah NIM nama. Ya nggak apa, klik, geser. Nah, gitu. Seperti itu. Silakan coba Mas Miftah. Saya nggak?
bisa di drag. Coba di share screen. Masih share screen kayaknya. Hmm? Masih di share screen tadi. Gak apa-apa, kamu share screen. Langsung aja. Sudah, Pak. Kok nggak tampil tempat saya ya? Oh. Ini saya share screen Coba dulu. diulang. Share screen-nya. Oke, Pak. Jadi ini diurutin, Pak. Tes. Setelah NIM, ada ID itu dihapus, Mas. ID-nya dihapus, Pak. Ya, itu dihapus. Oke. Nah, klik kanan. Nah, terus nama digeser sebelah NIM. Nama aja. Slut, geser. Nah, lepas. Nah, udah kan? Kode mata kuliah. Ini NIM ini dihapus juga. Alamat dihapus. Ya, dihapus. Nggak usah, Mas. Itu udah benar. NIM nama udah benar. Sekarang NIM itu dihapus. Ya, itu dihapus. Alamat geser, Pak. Alamatnya dihapus, Mas. Oh. Yang ditampilkan itu cuman NIM, nama, kode mata kuliah, nama mata kuliah. Salah nangkep. Udah dihapus aja semua. Ya, Pak. Itu NIM-nya, Mas, halo, Ya. ikuti omongan saya. NIM-nya itu tabelnya dari tabel KRS, Mas. Bawahnya. Bawahnya NIM itu, ada panah tabel MHS itu, klik. Itu, aduh malah tabel MHS. Field-nya, halo Mas. Iya, Pak. Tabel KRS field-nya itu, klik di situ. Tabel Klik. KRS. Field-nya klik. Field. Ya, itu loh Mas. Malah Pak. Field-nya yang itu klik itu, tabel MHS itu diklik. Hah? Ambil KRS, nama KRS field-nya. Field-nya KRS, Pak. NIM KDMTK, NIM betul, NIM tabel KRS sudah. Sekarang namanya dari tabel, kok nama tabel KRS? Nama dari tabel MHS. Nah itu, klik di situ, ya di situ, tabel MHS betul. Kemudian kode mata kuliah, tabel KRS. Ya, terus nama mata kuliah, tabel habis kode mata kuliah, nama mata kuliah di tabel mata kuliah itu di klik and drag, Mas. Tabel mata kuliah mana? Nah itu, nama mata kuliahnya klik and drag ke bawah. Ya, terus SKS-nya sama, tarik ke bawah. Nah sekarang nilai di tabel KRS. Terakhir. Nah sekarang di run. Nah tampil kan? Iya. Itu, ya. Masih banyak, Pak. Oke, yuk. Terus yang terakhir Mas Ahmad Ihsan hadir? Hadir, Pak. Ya, silakan ditampilkan Mas Ahmad. Oke, baik, Pak. Untuk Mas Rafa Usta, kemudian Sri Harmonis, kemudian Bagus. Silakan kalau nanti sudah bisa menyelesaikan, bisa ditampilkan juga nanti. Sudah bisa tampil ini Mas Belum, Pak. Ahmad? Ran coba Saya di sudah. run. NIM, nama, kode MTK, ya kayaknya udah. Run, ditampilkan data hasil eksekusi query-nya. Ini nama. Iya, oke. Okay. Ya. Oke, cukup Mas Ahmad. Terima kasih, Pak. Baik,
Yuk, kita coba. Sri Harmonis mana? Masih ketinggalan? Apa udah bisa menyelesaikan? Masih sedikit lagi Pak di bagian itu. Yang bagian Oke. akhir mau nampilinnya. Mas Bagus Aditama, apakah Sudah, masih Pak. ketinggalan? Masih ketinggalan, Mas? Sudah, Pak. Sudah. Ya, bisa ditampilkan? Ya, jalankan. Nah, gitu kan keren, Mas. Iya, Pak. Oh, no loh. Makasih, Pak. Gimana sih ya? Rafausta, Abiasariano, ketinggalan? Bentar, Pak. Dikit lagi, Pak. Bentar ya, Pak. Nanti saya Oke, lagi, Pak. oke. Baik, kalau masih dikit aja. Eh, saya akan share screen. Cara ini adalah materi tambahan ya, sifatnya optional. Kalian boleh coba, boleh tidak, tapi tolong disimak. Nah itu. Tadi kan ketika bikin ini tak simpan query-nya saya. Query saya tak simpan key KRS. Tadi kan ketika ngisi KRS ini kalian nggak interaktif banget kan? Kalian harus ingat NIM-nya, kalian harus ingat mata kuliahnya, kode mata kuliah, dihafalin gitu kan? Itu kan nggak banget itu. Nah ada satu cara di mana kalian nggak perlu mengingat atau menghafal NIM dan kode mata kuliah ini, itu Maaf, Pak. Saya sudah, Pak. ya coba share screen Mas. Iya, Pak. Sudah, Pak? Bisa di-run Mas? Nah, gitu kan cakep gitu. Oke, Pak. Oke, Mas Rafa. Mbak Sri Harmonis, gimana? Selesai nggak? Belum. Baik. Mufid Bahaudin hadir? Hadir Pak, mohon maaf saya mic-nya keblokir Pak. Blokir. Apanya yang keblokir Mas? Mic-nya Pak. Jadi Mic, belum oke. tak buka. Bisa ditampilin Mas. Ini bisa ngomongnya. Bisa share screen. Nah, cakep tuh udah jadi tuh. Anton, iya. Mas Mufid. Oke. Hernadif, Rafif. Hadir nggak? Nggak ada, benar. Raffi Akvarian? Nggak ada. Muhammad Jamaluddin? Nggak ada. Muhammad Jamaluddin ada? Nadif ada Pak, mic saya tadi. Oh ada. Hernadif Rafif ya, silakan. Oh, saya share screen ya Pak? Ya share screen silakan. Langsung share screen bisa kok. Ini sudah kelihatan belum Pak? Iya. Yang query-nya Mas? Query-nya ini. Bentar. Aduh, query-nya ini. Sudah Pak? Nah, sip, oke. Oke, ya. Raffi Akvarian beneran nggak ada ya? Makasih ya Pak. Ada. Hah? Makasih Pak. Udah saya ngomong Yuk, makasih. Raffi. Ya, oke. Raffi ada? Tidak. Muhammad Jamaluddin? Nggak ada. Kiki Puspitasari? Tidak ada. Sabit Fuadi?
Tidak ada. Oke. Baik, nah sekarang saya ingin tunjukkan satu hal. Ini sifatnya opsional. Kalian boleh pakai, boleh mendemokan, boleh mencoba, boleh tidak. Jadi tadi kan nggak interaktif ya. Kalian harus ngafalin itu. Nah, biar interaktif gimana? Saya buat satu tabel lagi untuk menjadi gambaran yang nanti kalian jadi perbandingan dengan tabel KRS. Saya bikin satu tabel lagi. Saya beri nama tabel IKRS nanti, interaktif KRS. Isinya sama, ID, auto number tadi ya, terus NIM. Nah, cuman bedanya, kalau NIM tadi kan short tag, terus kita relasikan. Kalau ini enggak, ini langsung saya pakai yang namanya lookup wizard. Saya tidak perlu mengingat tipe data NIM, saya lookup wizard, saya langsung dengan lookup wizard ini, tipe data NIM di tabel IKRS, langsung saya relasikan ke tabel MHS. NIM di tabel MHS. Ada dua opsi, kalau yang bawah ini kita harus menginputkan, kalau yang atas itu kita bisa mengambil dari tabel yang sudah ada atau query sudah ada. Saya pilih yang atas, karena saya mau ambil dari tabel MHS. Next, kemudian tabel MHS, pilih tabel MHS. Nah, saya akan menampilkan dua field GAR interaktif, yaitu NIM dan nama. Jadi, taruh kursor di NIM, terus ini, panah satu ini, terus nama panah satu. Jadi yang saya tampilkan NIM dan nama. Oke, next. Ya, yang ini saya cueki aja. Nah, ini key kolumnya saya tampilkan. Nah, itu key kolumnya saya tampilkan. Next. Yang saya masukkan ke sini adalah NIM, bukan nama. NIM saya pilih. Nama fieldnya adalah NIM. Finish. Save now? Yes. Nah, saya beri nama IKRS. Oh, primary key. Oke, saya definisikan dulu primary key-nya. ID, primary key. Ini saya ulang lagi. Sama kayak tadi, lookup wizard. MHS. NIM nama, sama kayak tadi. Jadi harus disimpan dulu ya. Diberi primary key, disimpan dulu. Saya unhide, sama persis kayak yang tadi. NIM, finish. Simpan, ya. IKRS. Ya. Terus yang kedua, tadi kan relasinya ke tabel mata kuliah. KDMTK. Tipe datanya lookup wizard. Saya pilih dari tabel MTK. Yang saya pilih kode MTK dan nama mata kuliah. Saya abaikan yang ini. Saya tampilkan kode mata kuliahnya. Next. Saya ambil KDMTK. Namanya KDMTK. Finish. Save. Yes. Nah, sekarang yang di bawah nilai. Sama nilai. Kalau nilai sama. Short tag 5. Ya. Kita simpan. Nah, sekarang di IKRS, kalau tadi di KRS, tabel KRS kalian input manual, di IKRS, kalian inputnya seperti ini. ID sama, auto number, NIM, tinggal klik, sudah muncul. Nggak perlu input lagi. Anton, kode mata kuliah, nggak perlu input kode mata kuliah, tinggal klik kode mata kuliahnya apa, nilai A. NIM, N01, ambil mata kuliahnya M01, nilainya A. N02, ambil mata kuliah M03, nilainya B, begitu seterusnya. Nggak perlu nginput, nggak perlu ngapalin. Nah, umpamanya gitu, tidak perlu ngapalin. Dan seterusnya. Nah, cara membuat query-nya juga sama. Cara bikin query, create, query sama persis. Query, IKRS, kemudian TMHS, TMTK, sama persis. Ini masukkan ke NIM, terus kemudian ambil nama, KDMTK-nya apa, ambil nama mata kuliahnya, SKS-nya berapa, nilai berapa, jebret, jadi sudah. Seperti itu dan sesimpel itu kalau menggunakan lookup wizard di dalam tabel ini. Nah, silakan mau dicoba, silakan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, kalau mau ambil lagi, lebih interaktif lagi, tak demokan lagi,
untuk nampilin form ya. Form. Nah, form itu. Kalau di form itu untuk menampilkan form tanpa harus melakukan coding juga. Saya pakai form wizard query 1. Oh iya, saya simpan query 1 key IKRS. Oke. Saya mau nampilkan form. Saya cancel, saya ulang ya. Create form wizard. Saya ambil IKRS. Ini mau tak tampilin semua. Kolumner IKRS namanya sama. Nah, ini. Ini kalau mau nambah data kayak form biasa, ID kan nggak perlu ditambah karena auto number. Nih, Dedi, kalkulus, sama kayak tadi nilai A. Gitu. Maya, basis data, nilainya A. Seperti itu. Nah, ini form. Enak banget kan formnya? Udah ada. Ini datanya juga udah ada. Kalau mau nyoba form yang lain, coba form wizard. Kita coba key IKRS tadi ya, query-nya. Kita coba nanti hasilnya kayak gimana. IKRS sama kita pakai IKRS. Next, kolumner IKRS 1. Nah, NIM. Nah, ini ditambah data ya, nambah data. Anton langsung muncul nih di sini nih. Tapi ini masih bisa diedit. Oh, masih bisa diedit. Ambil mata kuliah sistem informasi, ini juga masih bisa diedit nih. Tuh. Nah, nanti tak kasih tahu caranya. Otomatis nama mata kuliah SKS-nya sudah berubah tuh. Langsung nilai A, umpamanya gitu. Tambah data lagi, Maya. Kode mata kuliah arsitektur komputer, udah langsung nambah nilai A. Nah, gimana kalau Maya kemudian ini tidak bisa diedit? Caranya gimana? Caranya sederhana. Ini kan caranya agar nggak bisa diedit. Ini kan masih bisa diedit nih. Kalau bisa diedit nanti berubah semua gitu. Caranya desain dari form ini didesain. Nah, klik di yang field yang mau di lock tadi, yang mau dikunci. Ini kan mau dikunci, nggak boleh diedit. Gitu kan? Property sheet. Nah, itu. Property sheet. Ini nggak boleh diedit nih. Oke, nggak boleh diedit. Maka di mana ya? Nah, di sini data. Ini data lock yes. Dikunci. Gitu ya. Terus mana lagi? Nama mata kuliah sama SKS tadi ya. Nama mata kuliah, klik, lock, yes. SKS, nggak boleh diedit, lock, yes. Di properti ini tadi. Udah, nggak bisa diedit, udah. Kalian kalau mau nambah data, nambah data, Susi, ini nggak bisa diedit. Tuh, nggak bisa kan? Kalkulus, nggak bisa diedit juga, nggak bisa. Tinggal nama. Lanjut deh. Sesimpel itu dan sesederhana itu. Tetapi fokus kita itu bukan di sini. Makanya fokus kita ketika kalian membuat query ini tadi, nah besok ketika Microsoft Access ini sudah selesai kalian lakukan, kalian untuk menampilkan data yang berelasi dari tabel ini akan diajarkan, akan mempelajari caranya perintah query. Caranya gimana? Ini tadi kan bikin relasinya kan sesederhana ini. Klik and drag gitu kan, klik and drag tampilin gitu. Nah besok kalian untuk menampilkan data seperti ini tidak menggunakan klik and drag seperti diakses, tetapi dengan mempergunakan perintah SQL. Inilah yang akan kalian pelajari di mata kuliah basis data selanjutnya. Jadi Microsoft Access ini hanya memberikan pancingan dan gambaran visual kalian bagaimana cara merelasikan dan mengimplementasikan data rancangan tabel data yang sudah kalian buat di Pak Galih di sini. Nah, ini tadi gambaran visualnya kayak gini. Relasi itu kayak gini nampilinya. Tapi besok untuk menampilkan data, kalian pakai ini. Berarti bisa dong, Pak, rancangan tabel yang untuk tugas besok saya pindahkan ke Akses. Ya bisa. Kalian pindahkan ke Akses,
terus nanti kalian untuk SQL-nya pindahkan ke akses, bikin kayak gini, terus untuk tampilan SQL-nya kalian klik SQL di sini. Bisa, saya dulu belajar bahasa SQL pakai ini. Tetapi tidak semua perintah SQL di dalam akses itu kompatibel dengan Oracle atau MariaDB. Masalahnya di situ. Tapi sebagian besar kompatibel. Jadi nggak masalah. Kalian mengambil perintah ini untuk kalian pakai program berbasis web itu nggak masalah. Silahkan saja gitu. Itu. Inilah kelebihan akses. Bisa memvisualisasi relasi tabel, membuat query rumit seperti ini, gitu ya. Terus kemudian perintah SQL-nya tinggal klik, di copy, selesai deh. Kalau ini kan masih simple nih kayak gini. Saya pengen nampilin nih, ini yang alamatnya Sleman saja. Alamat ada nggak di sini tadi? Nggak ada. Oke, alamatnya mau tak tampilin. Ini kan alamatnya yang banyak mana nih? Sleman, Bantul, Jogja. Saya pengen yang Sleman saja deh. Ya, alamatnya ditampilin, terus kemudian kriteria, di sini ketik jangan lupa, Sleman. Nah itu. Saya hanya mau menampilkan yang Sleman saja. Run. Sleman kan? Yang Jogja macam-macam nggak tampil. Terus perintah SQL-nya gimana? Tinggal klik SQL View, udah ada di sini. Bisa kalian copy tuh. Boleh seperti itu. Boleh. Tapi kalau ujian kayaknya saya nggak akan boleh pakai komputer gitu. Kalau dalam pemrograman, dalam kalian mengerjakan project, boleh bikin divisualisasi di akses, perintah SQL-nya kemudian kalian kopas, boleh, asal perintahnya kompatibel. Tapi ingat, tidak semua perintah di akses kompatibel dengan Oracle, Postgre, maupun MariaDB. Tapi perintah dasarnya kan kalian udah dapat di sini. Sesederhana itu, dan sesimpel itu, makanya kenapa kalian memang worth it beli license dari Microsoft Access. Oke, saya rasa itu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira terkait dengan materi bonus. Ini tadi materi bonus ya, yang form sama ini materi bonus. Baik, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Maaf Bapak, mau menginformasikan aja, tadi yang Sri Harmonis udah bisa Ya. sampai query 1. Oke, bisa ditampilkan, Pak? Baik. Nah, ya cakep. Oke, Mbak. Sip. Baik. Alhamdulillah yang hadir berhasil semua. Kecuali Mas Nur Abdillah tadi aplikasinya error. Nanti bisa pakai panduan PDF yang tak upload nanti ya. Ini saya tutup, langsung saya upload untuk tugas praktikumnya. Jangan lupa dikerjakan. Ini apa namanya, mumpung masih pakai Microsoft Access visual, jadi untuk memberikan gambaran kalian tentang pengolahan data. Baik, saya rasa itu saja. Kalau nanti Mas Nur Abdillah masih ada aplikasi error terkait akses, bisa menghubungi saya. Karena beli di ELS, saya rasa ELS nggak keberatan untuk benahi itu Mas, untuk membantu gitu. Karena saya kemarin juga beli apa namanya, beli Office di sana gitu. Beli komputer dapat bonus Office gitu dan bisa dipakai gitu. Saya rasa itu saja, sampai ketemu minggu depan. Tugas praktikumnya saya upload. Ini segera saya upload, nanti kalian cek kurang lebih 5-10 menit lagi dikerjakan tugas praktikumnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk.